juga. Sebenarnya apa sih Bang dasar Anda untuk melontarkan bahwa MK ini dibubarkan begitu? Ya, pertama tadi sudah dijelaskan alasannya. Ada public distrust yang sangat kuat terhadap MK. Nah, sehingga Presiden sendiri menilai bahwa kita sudah dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Sehingga beliau menurunkan Perpu kan. Nah, artinya kita sudah dalam kondisi yang genting seperti itu. Nah, Perpu ini buat saya not just only a solution ya. Saya berpikir masih ada solusi lain gitu kan. Yaitu dengan menghapuskan MK, melebur ke dalam lembaga-lembaga lain misalnya. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen bab 9 tentang kehakiman, lembaga kehakiman, juga pasal 24A dan pasal 24B C itu terdapat klausul yang berbunyi ada dua hal yang tumpang tindih menurut saya. Nah, ini tumpang tindihnya itu di mana, Bang Roma? Oke. Yang pertama, MK punya wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, kemudian MA punya wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, MK punya wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan MA punya wewenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar, tentang undang-undang. Nah, dua hal ini ada satu hal secara fungsional sama, ya walaupun secara bobot berbeda. Nah, ada pun tiga kewenangan MK yang lain, yaitu misalnya MK memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus tentang pemilu, ya, sengketa pemilu. Ini bisa dialihkan kepada kewenangan KAI seperti itu saya rasa. Tapi kan sudah jelas ada undang-undangnya, Bang Rohman. Ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Ya, di sana ada fungsi MA, ada fungsi MK. Anda sudah membacanya? Itu tadi saya jelaskan, ya. Saya jelaskan bahwa ada yang tumpang tindih ini dua hal. Pertama, kewenangan tentang apa tadi? Mengadili tingkat kasasi untuk MA, tingkat pertama dan terakhir untuk MK. Ya. Yang kedua adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk MK dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang untuk MA. Ini kan sama, fungsinya sama. Ini dua-dua fungsi. Sebentar saya selesaikan dulu ya. Nah, sementara yang tiga poin tadi bisa dialihkan ke namanya KAI. Nah, seperti itu. Jadi tumpang tindih ini hanya pada 2 poin. Sementara yang 3 itu tidak tumpang tindih dengan MA. Baik. Pak Mahfud, Anda sepakat dengan itu? Anda pernah berbicara untuk seakan-akan MK ingin dibubarkan begitu ya Pak ya? Setelah kasus Akil Muhtar. Saya mengatakan begini, begitu Pak Akil tertangkap itu rasanya saya ingin mengatakan agar MK itu dibubarkan saja. Tapi itu tidak mungkin dibubarkan. Tidak mungkin itu. Sekarang saya jelaskan, secara politis MK itu harus dibubarkan melalui amandemen, dan amandemen itu rasanya untuk 10 tahun ke depan itu akan sangat sulit karena sudah lama amandemen di bidang lain, apalagi sampai masuk ke MK. Yang kedua, alasan-alasan pembubaran seperti yang disampaikan oleh Bang Haji tadi itu sebenarnya sudah didiskusikan. Jadi tertulis di dalam risalah persidangan MPR pada saat itu, agar MK itu tidak usah ada saja, biar semua fungsi itu diserahkan ke Mahkamah Agung. Tetapi perdebatan akademis politis sesudah itu semua guru besar didatangkan, pada akhirnya MK di Indonesia harus ada. Itu keputusannya. Sehingga makanya saya katakan saya ingin itu bubar, tapi tidak mungkin secara politis konstitusional. Kalau berbicara mengenai tugas dan wewenang MK dan MA ini tumpang tindih? Enggak ada yang tumpang tindih, karena begini, peraturan perundang-undangan itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, lalu ada di bawahnya. Dikatakan undang-undang itu yang diuji oleh MK ke undang-undang dasar, sedangkan yang di bawahnya itu bagian MA, karena itu tugas pemerintahan sehari-hari ke bawah. KY itu tidak mungkin menjadi badan peradilan. Dimanapun di dunia tidak ada komisi yudisial itu mengadili. Dia tugasnya hanya ngawasi hakim. Jadi kalau tugas pengadilan peraturan perundang-undangan lalu mau dipindahkan ke KY atau sengketa antar lembaga, tidak ada teorinya, karena KY itu di dalam cetak birunya itu untuk mengawasi hakim sebenarnya, mengawasi kinerja hakim agar martabatnya terjaga, bukan pada materi kasus. Nah,